terdiri daripada lautan, 96% lautan dengan 2.408 pulau, dihuni 394 pulau dengan berbagai potensi yang kita miliki. Potensi utama kita berada di lautan. Jadi potensi utama Provinsi Kepri berada di lautan. Potensi ekonomi kita berada di lautan. Seperti potensi kelautan dan perikanan yang belum digarap secara maksimal. Potensi tambang kita yang sudah digarap tetapi kita masih mendapatkan sangat kecil dari potensi yang sudah digarap tersebut, di samping yang belum digarap. Kemudian ada potensi lain seperti potensi wisata, potensi pantai, pulau, potensi Laut Jangkar salah satunya. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kenapa kita akan membahas satu tema ini? Kita berada di antara 4 daerah yang tersibuk di satu selat yang tersibuk di Indonesia. Antara lain ada yang kita kenal dengan Selat Sunda, begitu sibuk. Ada yang kita kenal dengan Selat Lombok, ada yang kita kenal di timur juga Selat Makassar, dan di barat ada yang kita kenal dengan Selat Malaka. Namanya Selat Malaka, tapi dia antara semenanjung Malaysia dengan Kepulauan Riau. Satu selat yang tersibuk di Indonesia, bahkan merupakan salah satu selat yang tersibuk di antara 4 selat di dunia. 1 tahun dilewati tidak kurang dari 90.000 kapal di Selat Malaka tersebut. Lalu dari sekian banyak potensi yang ada itu, termasuk kapal yang lewat itu, pertanyaan masyarakat Indonesia apa yang kita dapat? Ada kita ambil salah satu judul ini di belakangnya, potensi Laut Jangkar Kepri dapat apa? Hendaknya pada pertemuan pagi ini, seminar ini, kita dapatkan masukan-masukan untuk mendapatkan apa ini, apa yang mesti kita lakukan. Dan apa yang dapat kita sumbangkan dari organisasi kecil ini kepada pemerintah daerah, sehingga menjadi satu dasar bagi pemerintah daerah, menjadi salah satu pedoman untuk dimasukkan ke dalam perencanaan itu. Karena Laut Jangkar ini kita awali dengan mimpi. Apa yang kita dapatkan? Pertamanya mimpi. Dari mimpi itu berubah menjadi angan-angan nih Pak Ajis. Pak Ajis dulu pegawai pusat nih, supaya beliau sengaja kita minta. Saya semalam telepon Pak Junaidi. Pak Junaidi tak usah datang, saya bilang, sebagai kepala dinas. Jadi kenapa saya tak datang? Saya sudah siap ini. Datangkan Pak Ajis, saya bilang. Dia itu pegawai pusat dulu, biar dia duduk di depan saya. Oh iya, siap kalau begitu. Saya panggil semalam di Batam, saya panggil jumpa saya. Biar kita mau dengar kata Pak Ajis, karena Pak Ajis ini selalu berhubungan dengan kementerian. Dan saya memang telepon juga Pak Junaidi, telepon depan saya ini kepala KSOP Batam. Saya bilang, belum ada jawaban sampai sore ini. Silakan Pak. Dari KSOP Pak ya. Silakan Pak, kebetulan Bapak memang. Silakan di sebelah Pak Man. Narasumber kita baru datang. Saya bilang karena Pak Kepala KSOP sangat sibuk, ada kegiatan lain, saya bilang harus ada yang mewakili Bapak. Selamat datang Pak. Terima kasih atas kehadiran. Dari angan-angan itu, dari mimpi itu menjadi angan-angan. Kita jadi berangan-angan kita. Angan-angan
sini, ya kan? Makanya kita kumpul pada hari ini supaya dia menjadi satu perencanaan. Dari mimpi, angan-angan jadi perencanaan. Supaya menjadi perencanaan apa yang harus kita lakukan agar Lampung Jakar ini kita dapat bagian. Tiap hari kita nak ke Uban aja, dari Uban ke apa ya? Dari Uban mau ke Pugur aja, belok sini, banyak tuh apa? Tali-tali jangkar. Ya kan? Kalau mau ke Singapura, belok sini, tak sampai-sampai. Saya tidak mau membahas banyak-banyak karena ada pembahasan nanti. Sudah disiapkan sebenarnya. Dari sisi pemerintahnya harus apa? Mungkin harus membuat pelabuhan, harus melakukan pendalaman alur kah? Harus membuat aturannya kah? Nah, ini yang mesti kita dengar nanti dari kepala KSOP. Apa sih yang mesti kita lakukan supaya kita dapat bagian nih? Kalau tidak masuk ke APBN kita, uang itu hanya masuk ke pusat, kita diberikan dalam bentuk program, tak jelas. Apa sih yang dapat setiap tahun? Hari ini oke, besok menterinya ganti, lain lagi yang kita dapatkan. Makanya mohon maaf Pak, KSOP ini masukan dari bawah, minta dibahas. Oleh sebab itu saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Hasbi, Pak Ajis dan Pak Bismar sebagai pengurus ICMI, yang juga Pak Bismar ini sebagai narasumber kita yang memahami tentang secara keilmuan dan pengalaman lapangan. Kebetulan beliau ini kemarin baru selesai S3 di UI tentang Lampung Jakar, memahami tentang dasar-dasar keilmuannya dan bagaimana supaya bisa kita dengarkan bersama. Beliau lulus secara cum laude di sana, mungkin summa cum laude. Kita tepuk tangan untuk beliau. Itu kita mendekat ya. Saya ulang, saya belum membahas. Laut biru ombak berteriak. Tapi mungkin daerah provinsi kepulauan lainnya yang memang modal utama itu ada di pulau-pulau, perairan, laut, selat dan segala macam. Yang kedua, Pak Hasmi Ishak, MH, Kepala Seksi Tata Kelola Kepelabuhan KSOP khusus Batam. Memang narasumber pusat ini memang diminta dalam rangka menjembatani juga, karena yang tahu aturan itu dari pusat. Kita di daerah ini kan menerima, kemudian mendorong, merangsang, memotivasi, dan intinya apapun hasil uang yang diperoleh oleh Kepri tetap aja oleh masyarakat Kepri dan instansi yang ada di Kepri. Bayangkan kalau dulu tak ada provinsi, Kepri tak ada, berapa banyak instansi baru berdiri sejak provinsi Kepri hadir. Kan begitu. Artinya instansi vertikal juga yang mendapatkan peran di situ. Ini makna dari sebuah harapan daerah kepada instansi pusat. Berikutnya Kabid Kepelabuhan di Sub Provinsi Kepri, Insinyur Haji Aziz Kasim Jauh SPMH, Pak Ustadz, Pak Kiai. Kemudian para kepala OPD provinsi hadir secara langsung maupun secara virtual. Di sini hadir secara langsung Bu Ani, Kepala BPSDM beserta seluruh yang mewakili kepala OPD hadir. Saya lihat banyak kawan-kawan mewakili sekretaris, kanit. Dan mudah-mudahan ini juga bisa diikuti sampai selesai nanti. Karena intelektualitas itu ada di ICMI, ya kan? Oleh karena itu dimanfaatkan struktur organisasi yang kebetulan Ketua Umum ICMI Kepri ini dijabat oleh Bapak Ansar Ahmad, yang juga Gubernur Kepri. Tentu saja Pak Gubernur tidak mau bekerja sendiri, ingin masukan-masukan dari semua stakeholder pemangku kepentingan di Kepri ini supaya kita merasakanlah ambil berat terhadap masalah yang ada di Kepri ini. Pertama lah diangkat. Kadang-kadang kita juga tidak menyangka hasil dari sebuah laut di laut lepas itu. Kita bisa membayangkan andaikan tidak ada usaha, bagaimana bagi hasil minyak dan gas yang sebenarnya wilayah kita kan tak dapat apa-apa juga.
minyak itu tak dapat. Tapi karena memperjuangkan akhirnya dapat. Itulah memberikan keringanan kepada APBD untuk bisa membangun. Andaikan nanti yang lain-lain seperti Bekasi, kemudian Labu Jangkar berjalan maksimal, dia juga merasakan masyarakat Kepri. Saya pikir Pak Gubernur kan hanya menjalankan program-programnya. Oleh karena itu kita yang hadir ini baik secara virtual ataupun ini narasumber berikan pemikiran terbaiknya nanti. Begitu. Sehingga setiap kita ini berperan. Siapa lagi mikirkan Kepri ini kalau bukan kita, bahasanya gitu. Oleh karena itu terima kasih kepada ICMI yang sudah ambil berat inisiasi untuk melaksanakan seminar dengan tema potensi Labu Jangkar. Kepri dapat apa? Jangan masuk survei aja. Karena udah banyak hater. Pelangkin, dia bilang pelangkin. Aspalnya tak jadi. Cair minyak. Cair minyak. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan di Indonesia. Kelahiran ICMI memang bukan secara kebetulan, tetapi erat kaitannya dengan perkembangan global dan regional di luar maupun dalam negeri. Dan ICMI walaupun namanya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, namun bersifat universal. Jadi lebih kepada keindonesiaannya. Kebangkitan umat Islam didukung dengan adanya kaum cendekiawan yang berasal dari kalangan menengah Indonesia. Program dan kebijakan pemerintah saat itu secara langsung maupun tidak langsung telah melahirkan generasi baru kaum terpelajar yang modern, berwawasan terbuka, berbudaya, serta menempati institusi maupun lembaga modern diantaranya birokrat, akademisi, politisi, penggiat media hingga kalangan bisnis dan politisi ya. ICMI sebagai wadah organisasi cendekia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan. Banyak peran yang bisa dilakukan ICMI baik dalam pengembangan SDM maupun fisik pembangunan. Konsep dasarnya adalah pemberdayaan berdasarkan kebangsaan, keindonesiaan dan keumatan. Hal ini berarti bahwa individu yang berada di ICMI harus mampu memperhatikan lingkungan sekitar. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi eksistensi dari ICMI, khususnya Orwell Kepri, yang memberikan kontribusi dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia, khususnya di Kepri. Berbagai komponen dalam ICMI dapat berperan sesuai peran dan keahliannya. Misalnya, akademisi dapat berperan melalui jalur dunia pendidikan. Birokrat dapat berperan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian penggiat media dapat memberikan informasi yang mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat serta menangkap informasi-informasi yang tidak benar atau hoax. Kemudian peran dalam dunia usaha juga dapat memperluas dan mempercepat pertumbuhan dunia usaha dalam berbagai sektor dan skala bisnis, terutama ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing produk lokal dalam negeri, sekaligus juga penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu juga dari berbagai sektor profesi lainnya dalam ICMI, saya rasa akan dapat memberikan hal yang terbaik untuk pembangunan daerah yang sangat kita cintai ini. Sehingga kita setiap elemen dalam ICMI berkontribusi dengan baik, maka apa yang cita-citakan dalam RPJMD Provinsi Kepri khususnya 21-26 dan nanti juga RPJP 25-45 juga akan dapat diwarnai oleh ICMI, dapat kita wujudkan dengan baik. Selain itu, isu-isu pembangunan juga sangat penting kita ketahui bersama. Salah satunya isu tentang jangkar ini. Jadi jangan sampai nanti tanpa sadar 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang begitu setelah melangkah pindah ke Genting Kerak, baru kita sadar selama ini kita tidak apa-apa, udah lewat di Genting Kerak, kapal dan ke sana. Ternyata begitu Genting Kerak jalan, Tioman memanfaatkan itu. Jadi selama ini 20 tahun yang sebelumnya kita tak melakukan apa-apa, yang ada hanya penyesalan. Itulah yang kita minta dari narasumber nanti, bagaimana menggali ini supaya setiap
pihak setiap kita ini tersadar dengan tanggung jawab hari ini. Karena kan kalau kita berbuat hari ini, berarti kita mewariskan kepada anak cucu kita hal-hal yang terbaik. Kalau kita lalai, nanti juga akan mewariskan tidak baik kepada anak cucu kita. Itu pemahaman saya dari apa yang disampaikan dalam sambutan ini. Hal itu agar kita dapat mempunyai pandangan dan menyamankan persepsi dalam menyerentakkan langkah mendukung pembangunan Kepri. Jadi tak boleh begitu isu Labu Jangkar kita gaungkan, ada yang menolak. Kalau itu, terus kalau menolak sumbernya dari mana? Memang bisa cari duit. Kesempatan kita hanya sekali. Begitu kesempatan hilang, kita tak bisa lagi mundur. Secara garis besar pada pelaksanaan aktivitas ISMI, yaitu mampu memaksimalkan potensi peningkatan ekonomi seperti yang sama-sama kita ketahui potensi kemaritiman. Mudah-mudahan ini harapan Pak Amidi juga tadi bisa terpenuhi. Kita berangan-angan dulu, sudah berangan-angan nanti masuk dalam dokumen perencanaan dan kita merasakan itu sebuah kebutuhan. Nanti aksinya itu kita sama-sama jalan. Begitu sudah ada aksi, ada realisasi segala macam, baru kita tergama. Oh iya, ini yang kita lakukan 10 tahun yang lalu. Oh ini kita lakukan 2 tahun yang lalu. Ini kita lakukan 5 tahun yang lalu. Ya kan tergama kita. Oh inilah tak sia-sia usaha seminar ISMI. Nah, tepuk tangan dari ISMI. Kita ini sudah logiknya kenapa? Potensinya ada. Yang tak boleh itu berangan-angan mencari bagian dari usaha nikel. Tak mungkin itu tak ada produk nikel di sini. Oh gitu. Nah, itu tak mungkin. Itu bahasanya itu menggantang asap itu. Tak mungkin dapat itu. Tapi kan ini logik. Barang itu depan mata. Ya kan? Depan mata. Macam bahasanya itu jangan sampai ayam mati di lumut padi. Yang mungkin tak ayam mati di lumut padi. Mungkin. Kalau ayamnya buta, kita tak tahu yang diduduk itu padi. Itu bisa saja. Nah, janganlah kita jadi orang membuta. Nah, jadi inisiasi ISMI ini kita dukung bersama ya. Bisa membangun negaranya. Tak ada tanam cabai dia. Ada tanam cabai. Tapi dia mandiri, dia siap pangan. Kenapa? Semuanya diatur. Kapan kita seperti itu? Nah, kita mulai dari sekarang. Bismillah, terakhir. Mumpung ISMI di tangan Pak Gubernur gitu maksud saya. Maka saya optimis hal itu dapat kita lakukan dengan baik. Sampaikan begini kepada OPD, ini Pak Lemidi saya depan Pak Lemidi sampaikan. Apapun peran OPD yang menganggap ini tidak penting, maka sampaikan. Oke lah sekarang Bapak Ibu di OPD A. Besok mutasi di OPD terkait dengan Labu Jangkar gimana? Kalau tak tahu informasi dari sekarang. Nah ini saya agak apa gitu ya, menyampaikan logika supaya setiap OPD itu berperan di masing-masing. Saya semangat di sini kan karena apa? Kebetulan juga pengurus ISMI. Ini peserta. Maka saya semangat juga. Ya. Betul. Ada bocoran-bocoran peraturan perubahan tolong berikan Pak Gubernur, Pak. Jangan ke saya, Pak Gubernur aja. Karena aturan itu memberikan peluang. Kepulauan Riau, Haji Ansar Ahmad, SEMM. Sekian dari saya sudah dengan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lanjutkan dengan sesi foto bersama dan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dan goodie bag kepada narasumber dan juga moderator. Kami persilakan kepada. Baik, untuk sesi foto pertama saya akan Baik, yang pertama narasumber kita yaitu Dr. Bismar Esos MSI, Ketua Bidang Pengembangan Etika Berbangsa dan Bernegara ISMI Orbil Kepulauan Riau. Yang kedua yaitu Bapak
Hazmi SHMH, Kasih Tata Kelola Kepelabuhanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan Khusus Batam. Dan yang ketiga, Bapak Insinyur Haji Aziz Kasim Jo, STMH, Kabin Kepelabuhanan di Subprovinsi Kepulauan Riau. Dan yang terakhir kami persilakan untuk moderator kita, Ibu Dr. Insinyur T. Erski Yulika Sari SPI MSI, Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, sekali lagi untuk sesi foto bersama. Silakan Bapak Ari dan Baik untuk sesi foto bersama. Dan izin untuk seluruh para peserta dan tamu, kita akan saksikan dan dengarkan penyampaian materi dari para narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bangsa dan Bernegara ICMI Korwil Kepulauan Riau, dosen FISIP Umrah. Dan yang kedua narasumber kita yaitu Bapak Hazmi SHMH, Kepala Seksi Tata Kelola Kepelabuhanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Insinyur Haji Aziz Kasim Jo, STMH, Kabin Insinyur T. Ersti Yulika Sari SPI MSI, Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Terima kasih. Sartison bilang semangat karena sebagai anggota pengurus ICMI. Saya semangat Pak, walaupun saya bukan pengurus dari ICMI gitu ya. Saya harus pantun juga ya. Ucapkan kepada peserta serta undangan. Lalu jangan kaget. Terus Kepri dapat apa? Kayaknya kita 2021 ini sudah ada di dalam. Saya kira itu udah jalan loh. Ya, karena waktu itu presentasinya saya kira wow, Kepri kaya banget, saya kepikiran pengen pindah nih ke Kepri gitu ya. Nah ternyata begitu hari ini saya kemarin dimintain kesekian untuk jadi moderator, ternyata masih ada, belum dapet apa-apa. Dan mohon maaf, mungkin tadi saya cerita ke Bang Bismar, ke Pak, ke Captain gitu ya, saya bilang ini sebagian dari dosa saya kayaknya, makanya kenapa saya akhirnya menclok di Kepri gitu ya. Dari tahun 2018 saya mohon maaf sebelumnya, di Marvex itu kita bercerita tentang Kepri, rapat untuk Kepri, tapi saya nggak pernah lihat ada orang Kepri di ruangan rapat kami, gitu ya. Terus saya waktu itu sempat nanya, Kang, ini kita rapat untuk Kepri, ya. Kepri ngapain, gitu? Apakah dia sebagai penonton atau pelaku, ya? Dan mohon maaf. Dan saya senang hari ini ICMI ada bikin pertanyaan Kepri dapat apa? Jawabannya tuh bikin ngenes gitu ya. Kepri penonton doang. Dan itu terbukti. Nanti ada lagi dari KKP, ada PKKRL, ya Pak Kadis ya, ada KKHL gitu ya. Kita pusing gitu. Sementara yang kita urus 96%. Ya, tapi dan satu lagi nih Pak, tolong sampaikan juga ke Pak Gub bagaimana dengan rancangan undang-undang provinsi kepulauan, sepertinya itu perlu digesah. Saya terakhir 2022 sebagai salah satu narasumber untuk Tempo, saya bilang ini harus digesah Pak, karena Kepri itu 96% lebih besar dari Ternate yang hanya 75%. Dan saya senang banget hari ini Kepri dan melalui ICMI itu menyelenggarakan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi trigger untuk teman-teman yang ada di Kepri untuk lebih giat lagi nih. Saya tidak memprovokasi untuk merdeka ya, tapi ya nanti saya kesini masa bawa paspor. Baik, jangan dong. Ya, Aceh katanya merdeka juga katanya ya, Riau merdeka. Masa saya mau pulang kampung juga ke Aceh saya harus pakai paspor. Nah hari ini pembicaranya luar biasa, ada 3 Arjuna ini ya. Salah satunya ini ternyata setelah saya baca CV-nya saya punya adik tingkat gitu ya. Pak Bismar Arianto, tapi kemarin nitipnya gini, Kak saya terakhir aja. Nah ya udah berarti lu gebuknya gitu ya. Nah ini Pak Bismar ini lahirnya tahun 80 di Ujung Batu. Orang sini dong. Riau ya, bukan Kepri ya. Ujung Batu. Pindahin aja udah gitu ya. Nah, SD-nya
SMA itu di Ujung Batu, tamatnya tahun 99. Adik-adik sekali ya, pantas masih muda. Nah itu, kita santai aja ya Pak ya, karena yang muda tante seneng ditemenin sama yang muda ya. Oke, ya S1-nya Unri, ya S1-nya dari Unri Visipol Unri, S2-nya juga dari Unri, S3-nya itu dari UI Depok dan beliau dapatnya cum laude, luar biasa. Salah satu aset kalau saya bilang untuk Kepri, ya. Dan kemudian ini nih yang tak kalah serunya ini, saya baca lagi nih. Kenapa yang judulnya ada di ininya, terus yang dikasih profilnya beda nih gitu ya. Dan ternyata saya kenal baik Insinyur Haji Aziz Kasim Jo. Ya, ternyata beliau ustadz juga ya. Berarti ntar salaman kita nggak boleh pegangan ya. Oke. Nggak boleh pegangan ya? Boleh gak sih? Oh boleh. Pegangan nggak boleh pegangan. Oh, karena kita mahram nggak boleh nikah kan? Sesat banget masa. Oke. Wah ini beliau adalah kepala bidang kepelabuhan Disub Kepulauan Riau, kemudian komisaris PT Pelabuhan Kepri dari tahun 2019 entah sampai 2024. Ini 2024 yang dikirim. Apa pengen di extend? Saya tidak apa-apa. Ini mah kita sama kita nggak apa-apa. Iya, ini banyak banget ininya ya. Cuman SD beliau dari Kupang sampai SMA beliau di Kupang. Nah, tapi S1-nya beliau tamatkan dari Mercu Buana. Wah, ini titisan Orde Baru nih. Miliknya Pak adiknya Soeharto kan ya. Nah, kemudian beliau, nah ini kayaknya sudah mulai cinta-cinta ke Kepri karena S2 beliau dan S3 beliau ada di, oh enggak, S2-nya doang di Batam ya, Kak ya. Nah, saya manggilnya Kak. Biar akrab. Kalau sama Ustadz biar didoain gitu ya, jadi istri solehah gitu ya. Kemudian S3-nya dari Universitas Islam Sultan Agung. Oh masih sekolah. Oh, tolong Pak Ketua Harian diperhatikan gitu ya. Anak sekolah itu sakit Pak. Ya, tolong Bapak terutama nantinya untuk biaya disertasi. Ya nggak sih ya. Ada sponsor. Nah, kurang Kak. Saya mengerti hati Anda. Baik, yang satunya saya nggak dapat ini. Pak Hasmi. Hah? Gak apa-apa, kamu tetap cakep kok. Pak Hasmi, saya mohon maaf, infonya hanya sedikit, nanti mungkin Bapak bisa memperkenalkan kepada para narasumber yang terhormat. Yang paling muda siapa? Bapak kelahiran tahun berapa? 10 menit. Oke, siap. Silakan Pak. Oh ya, kalau semangat orang-orangnya lu bisa seharian ya. Itu aja Pak ya. Laki-laki biasanya berdiri Pak. P41 itu sampai saat ini belum ada, tapi udah jalan, udah dijalankan ya. Jadi kami di sini mungkin akan menjelaskan secara pendapatan dari Pulau untuk sewa perairan sudah dipindahkan juga, ada diambil alih juga dari BP Batam. Jadi kami dalam hal ini Pak hanya menyelenggarakan keselamatan pelayaran. Nah, ini sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan yang untuk daerah-daerah yang sudah ditetapkan untuk anchor area layup di Galang PM148 bisa parkir, ya kan? Bisa untuk peningkatan sumber daya manusia warga kita kan di sini maritim ini banyak sebenarnya Pak kalau kita fokus ya kan untuk hal itu. Namun untuk areal Labu Jangkar ini kan harus ada areal yang aman Pak, aman, nyaman untuk kapalnya diam di situ. Karena saya lihat ada juga kalau yang kapal-kapal luar tuh
Jangankan untuk kapalnya, buinya aja Pak bisa hilang Pak. Nah, itu. Ada di bias itu saya lihat kan, ini mau rencana ada mau penambahan bui katanya kan, tapi belum terlaksana karena udah pernah pasang hilang lagi. Penetapan tarif Labu Jangkar itu berlaku khusus di Kepri karena di tempat lain tidak ada. Nah ini uniknya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini saya petakan lagi bahwa wilayah terbaik di perairan Provinsi Kepulauan Riau di luar pelabuhan yang dimanfaatkan untuk kapal berlabuh dan menurunkan jangkar sudah ditetapkan di dalam RZWP. Baik, nah apa sebenarnya yang pada umumnya dilakukan di Labu Jangkar? Nah, awal dan akhir ya, melakukan tank cleaning 2 kapal berbendera Amerika besarnya 82.000 gross ton, MT Sansaba dan MT Pecos 83.000 gross ton. Nah, kapal Indonesia nggak ada sebesar itu, Pak. Kapal Bukit Raya Kelut itu hanya 10.000 gross ton kapal penuh. 6.000 ya, 6.000 ya. Sekitar kapal 6.000 cuma penuh. Ini 82.000, besarnya sekian kali. Gede banget. Kalau line up ini adalah kapal diam tadi, kapal tidak ada kontrak, kemudian pemiliknya orang-orang luar, dia harus memang mencari seputaran Selat Malaka karena orang ketika mau kontrak muatan paling dekat ya di daerah-daerah sini, yang mau di perairan Malaysia, Singapura, perairan kita sudah melakukan studi kelayakan, kemudian kajian lingkungan dan menetapkan izin lingkungan. Jadi izin lingkungan semua wilayah Labu Jangkar yang ada di Kepri itu adalah izin yang kita melalui peta semua di dalam 12 mil. Jadi tidak diragukan bahwa lokasi-lokasi ini adalah hak pengelolaan wilayahnya, tidak bicara pengelolaan keselamatan. Yang saya heran Kemenhub itu kalau di Batam paham bahwa wilayah FTZ Batam adalah wilayah PW Batam, tapi kok nggak paham bahwa wilayah 0 sampai 12 mil itu adalah wilayah pengelolaannya pemerintah provinsi. Anda punya tugas keselamatan silakan, memang tugas, tapi tugas ruangnya adalah tugas pemerintah provinsi. Nah ini saya nggak tahu lah, undangan orang Kepri jadi menteri biar gampang. Lanjut. Baik, apa kenyataan kemarin? Ini testimoni. Biaya PNBP ke negara terjangkau. Biaya layanan keagenan di Kepri ini tidak jelas. Kecepatan dan kepastian proses administrasi masuk dan keluar tidak. Ya susah dibangun, tapi dihancurkan gampang sekali. Jadi pemanfaatan rendah, pendapatan negara tidak maksimal hari ini, pendapatan daerah tidak ada, layanan institusi belum andal. Inilah masalah kita. Lanjut. Nah ini amanah Menko, saya catat ada 4 dan ini dari notulen daripada Menko Marves. Kita hari itu tanggal 2 Juli. Pengelola Labu Jangkar oleh Pemprov, pendapatan pengguna menerima hak penggunaan rumah Pemprov menyiapkan pelayanan. Biar Pak, yang di lapangan itu minimal kita punya data bahwa di Kepri ini yang berlaku Jangkar nih PNBP masuk ke negara itu misalnya 3 triliun kita tahu Pak. Baru Pak Gubernur dengan kelihayan yang beliau atau yang Mas ambil di tempat kita 3 triliun kok kita dapat apa kan itu Pak? Kami sudah seperti itu. Maka dalam beberapa kesempatan saya coba Pak, jangankan tertuang di Undang-Undang 23, tidak tertuang dalam Undang-Undang 23 aja kita wajib untuk mintain karena itu terjadi di wilayah kita Pak. Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A amanah bahwa pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya lainnya dilaksanakan dengan prinsip yang adil dan selaras antara pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi apalagi ini sudah faktanya tidak maksimal bisa dikelola dengan baik oleh PT Pelabuhan Kepri. Gampang saja melacaknya. Kalau dia sudah dikasih, maka ada kontribusi terhadap pendapatan PT Pelabuhan Kepri. Kalau pendapatan PT Pelabuhan Kepri baik, maka akan dividennya terhadap daerah sebagai sumber pendapatan akan naik. Faktanya sampai hari ini kan terjadi. Selanjutnya, nah, apa keuntungannya? Kalau saya sih mengatakan masih ada keuntungannya. Pertama, PT Pelabuhan Kepri diberi kesempatan mengelola 3 area Labu
maksimal pengelolaannya. Karena banyak aturan perundang-undangan yang tidak dieksekusi secara teknis oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian PT Pelabuhan Kepri dapat melakukan bisnis kepelabuhanan di area Labu Jangkar, di Tanjung Berakit dan Kabir. Ada menggaungkan ini hanya pemerintah daerah. Kita tak bisa menafikan semua gubernur itu memiliki peran yang sangat signifikan. Tadi saya sampaikan 2014, maka pada masa itu gubernurnya adalah almarhum Ayah Sani. Beliaulah gubernur yang pertama menggaungkan untuk mendapatkan retribusi Labu Jangkar. Kemudian dilanjutkan oleh gubernur berikutnya, Pak Nurdin. Dia yang menandatangani perda revisi tentang retribusi. Dialah yang menjadi bagian dari proses non litigasi itu, walaupun aktor utamanya Bang Aziz dalam proses dan litigasi. Lamnya turun pada masa itu, elemen kampusnya turun pada masa itu. Akhirnya apa? Pengelolaan CPP Blok itu diserahkan kepada daerah. Sama dengan kasus Semen Padang, ada peran publik sehingga mendapatkan bagi hasil dari keberadaan PT Semen Padang di Sumatera Barat. Dalam kasus Labu Jangkar, itulah catatan kritis saya bahwasanya dukungan publik dalam perjuangan Labu Jangkar ini sangat minim. Yang maksimal hanya pemerintah daerah. Maka menurut hemat saya harus bersama-sama publik dan pemerintah untuk mendorong itu supaya gaungnya jauh lebih kuat. Yang kedua, apa langkah strategis yang bisa dilakukan? Tempuh jalan hukum. Non litigasi sudah dilakukan. Kita menang dalam non litigasi. Cuma non litigasi itu pada masa itu tidak menjadi putusan, hanya kesepakatan. Kalau kesepakatan tidak bisa dieksekusi. Kalau dia putusan, maka keputusan non litigasi itu akan disampaikan kepada presiden. Maka presiden punya kewajiban melaksanakan itu. Itulah hebatnya Kemenko itu, dikirim dia, bisa jadi putusan. Saya tidak optimis untuk bisa mendapat retribusi Labu Jangkar ini. Dalam berbagai kasus dinamika hubungan pusat dan daerah di Indonesia baru punya efek ketika publik juga memberikan dentuman terhadap pemerintah pusat. Kita tidak bisa nafikan Riau saja yang dentumannya begitu kuat dengan tawaran Riau Merdeka, naik BPH migasnya 0,5%. Kalau hanya hierarki pemerintah, kalau ditekan saja dana transfernya, kelabakan pemerintah daerah. Jadi bukan berarti saya menyalahkan publik. Saya tidak menyalahkan publik, tapi belajar dari kasus perjuangan dinamika hubungan pusat dan daerah. Ketika tidak ada keterlibatan publik, nilai tawarnya rendah. Kalau hanya mengandalkan hierarki pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, akan bisa sulit karena gubernur kepala daerah adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi saya berbicara objektif.